Hai, selamat datang di hari keempat SQL Basic melihat data. Objektif kita adalah menjalankan query sampel menggunakan select, from, dan juga limit. Nah, SQL di level 1 dipakai untuk melihat sampel row dari database. Fokusnya bukan analisis, tapi membaca data dengan query paling dasar. Kita akan punya 3 keyword hari ini. Yang pertama ada select, from, dan juga limit. Select, kolom apa yang mau dilihat. From, tabel mana yang mau dibaca. Limit, berapa baris yang ditampilkan. Pertanyaan kunci hari ini merupakan query ini mengambil data dari tabel apa dan membatasinya berapa baris. Nah, kita langsung lanjut lagi masuk. Oke, SQL itu cara ngomong ke database. Kalau spreadsheet terasa seperti membuka file dan melihat tabel langsung, SQL terasa seperti memberi instruksi ke database. Kita tidak klik baris satu persatu, kita nulis perintah. Tolong tampilkan data dari tabel ini, tapi cukup 10.000 baris terlebih dahulu. Nah, hari ini kita belum pakai SQL untuk melakukan analisis. Kita hanya memakai SQL untuk melihat sampel row dari tabel order sampel. Nanti kalau misalnya teman-teman mau coba langsung, bisa buka halaman ClickHouse Lab kita, lalu jalankan query dari materi di sana. Gitu. Dan kalau ternyata teman-teman baru pertama kali melihat SQL, anggap dulu SQL sebagai kalimat permintaan sederhana, bukan codingan yang rumit. Hari ini kita hanya meminta database untuk menampilkan semua kolom dari tabel latihan yang kita miliki. Ataupun nanti juga kita hanya menampilkan 10 baris pertamanya. Oke. Jadi kalau misalnya spreadsheet seperti membuka buku dan melihat halamannya langsung, kalau SQL ini seperti meminta petugas arsip gitu ya, mengambilkan halaman tertentu dari rak tertentu. Nah, kemarin kita melihat data secara visual, hari ini kita melihat data yang sama dengan instruksi tertulis, supaya peserta mulai lebih nyaman dengan cara kerja database. Kita masuk ke konsep intinya. Konsep inti sebenarnya query sebagai instruksi membaca data. Ada select, menentukan kolom yang ingin dilihat. Ada from, menentukan tabel sumber. Dan limit, membatasi jumlah baris agar query tetap ringan. Nah, analoginya nih, ini kayak minta database membuka sedikit contoh di tabel, bukan mengirim seluruh isi gudang, karena tadi kita pakai limit, ya kan? Nah, sekarang konsep ini kita ubah jadi query paling dasar. Kayak gimana sih contohnya? Nah, contohnya kayak gini. Kita akan, sebelum itu jangan fokus untuk menghafal terlebih dahulu. Fokus untuk pahami fungsi tiap bagiannya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita akan baca query ini. Select bintang, artinya apa? Artinya tampilkan seluruh kolom. From WinData underscore level up titik order underscore sample. Berarti ini dari dataset yang mana? Oh, dataset ini, ya kan? Terus ada yang WinData level up. WinData level up ini merupakan tabelnya. WinData level up itu merupakan datasetnya, order sample itu merupakan tabelnya. Kayak gitu. Terus ada limit 10 artinya apa? Artinya cukup tampilkan 10 baris terlebih dahulu. Gitu. Terus kalau misalnya kita breakdown lagi untuk tiap bagian query-nya tadi. Nah, ini. Bagian query-nya ada select bintang. Ini untuk melihat semua kolom. Catatannya nih, oke untuk sampel kecil, tapi kalau misalnya data udah makin besar, ini nggak cocok. Terus ada apa lagi? Ada from, dataset, titik, labelnya ya. Tabelnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menentukan sumber data kita. Lalu nanti ada
catatannya nih untuk teman-teman, tulis nama dataset terlebih dahulu, lalu nama tabelnya, supaya kita bisa tahu, oh datasetnya mana, lalu kita tarik tabel yang mana gitu. Lalu ada limit 10. Nah, fungsinya buat apa? Membatasi jumlah row, membantu query tetap ringan. Nah, ini juga salah satu hal yang akan teman-teman bisa pahami nantinya kenapa kita pakai limit 10 terlebih dahulu. Nanti setelah query dijalankan, tugas kita belum selesai. Kita tetap perlu membaca outputnya seperti saat membaca spreadsheet. Oke, membaca hasilnya seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi tadi setelah query dijalankan, jangan langsung merasa sudah bisa SQL. Yang penting adalah membaca outputnya. Apakah kolom yang muncul sesuai dengan yang kita lihat di sheet gitu ya. Terus juga pertanyaan lainnya adalah apakah jumlah baris yang muncul sesuai dengan limit yang kita berikan. Lalu juga apakah ada value yang terlihat kosong ataupun janggal. Apakah sampel row ini cukup untuk observasi awal? Nah, ini adalah beberapa cara untuk melakukan pengecekan. Kita masuk ke query note singkat. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ya, tujuannya ingin melihat 10 sampel row dari tabel order sampel, maka query-nya kan tadi adalah select bintang from win data level up titik order underscore sample limit 10. Hasil outputnya gimana? Hasil outputnya harusnya output menampilkan kolom order ID, customer ID, order date, status, anomali, dan email. Batasannya gimana? Belum bisa menyimpulkan pola keseluruhan data set karena kita hanya memilih 10 row aja. Nah, itu salah satu batasan karena tadi kita pakai si limit. Nah, ngomong-ngomong perihal limit, saya akan bahas sedikit perihal kurang tepat dan lebih aman. Nah, kalau misalnya bagian yang kurang tepat adalah menjalankan select all tanpa limit untuk semua data. Ini adalah salah satu hal yang sangat tidak direkomendasikan ya, apalagi teman-teman baru join ke suatu company. Gimana lebih amannya? Lebih amannya adalah memakai limit saat hanya butuh sampel row saja. Lalu yang kurang tepat lagi, menganggap 10 row tadi yang kita tarik adalah kesimpulan final. Lebih amannya gimana? Menyebutkan 10 row sebagai sampel awal. Lalu ada lagi nih yang kurang tepat, melakukan screenshot query tanpa catatan. Nah, lebih amannya teman-teman harus menulis tujuannya, menuliskan query hasilnya, dan batasannya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, nanti kita akan jalankan latihan di mana teman-teman bisa menjalankan query-query yang sudah ada di latihan kecil yang dibuat di LMS. Nah, sedikit bagian basic query notes-nya kembali lagi ingin saya sampaikan lagi. Yang perlu teman-teman buat adalah query-nya, hasil, dan batasan. Jadi harus ada 3 bagian itu. Nah, itu dia untuk materi kali ini. Nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut di LMS. Selamat mengerjakan.